Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu wawasan atau pengetahuan yakni beda antara serangan sensasi asam lambung dengan serangan jantung gitu ya. Kenapa saya perlu menjelaskan di sini ya? Karena pada sebagian besar mereka yang terkena sakit asam lambung kemudian dia mempunyai anxiety, maka sering timbul gejala dadanya berdebar kemudian dadanya rasa sesak kemudian jantungnya berdebar gitu. Nah ini biasanya membuat mereka panik gitu panik sehingga entah tengah malam, entah jam berapa gitu dia buru-buru minta diantar ke UGD gitu ke UGD karena dia panik bahwa dia merasa dia kena serangan jantung gitu jadi harus cepat-cepat ke UGD. Nah ini yang membuat perasaan itu adalah anxiety-nya sebetulnya atau rasa kecemasan yang berlebihan gitu. Baiklah saya coba di sini untuk menjelaskannya gitu karena ini sangat penting karena akan sia-sia gitu dia ke UGD pun akan sia-sia, atau dia bolak-balik ke dokter jantung akhirnya sia-sia karena dia memang bukan sakit jantung gitu dia hanya sakit lambung gitu jadi saya coba ambil dari Google dan dari tentang informasi terkait mengenai sakit lambung dan sakit jantung juga diambil dari dari artikel yang ada di media supaya ini jelas gitu supaya jelas agar tidak salah kaprah gitu sehingga akhirnya pertama menghabiskan uang karena ke UGD itu kan bukannya hal yang murah gitu dia mahal gitu. Dan juga hal ini percuma dilakukan gitu karena dia sakit lambung bukan sakit jantung. Jadi kesempatan ini saya ingin memberikan suatu wawasan gitu beda antara serangan lambung dengan serangan jantung gitu jadi ini perlu diperhatikan gitu supaya tidak tergopoh-gopoh untuk ke UGD atau bolak-balik ke dokter jantung gitu Baiklah saya mulai saja dengan yang asam lambung dulu Jadi gini, gejala khas orang yang kena serangan asam lambung serangan sensasi asam lambung yang dadanya terasa sesak dan jantungnya berdebar itu pertama ada rasa sensasi terbakar yang tajam di bawah tulang dada atau tulang rusuk. Itu yang pertama kedua, sesak atau sakit ulu hati pada penderita asam lambung umumnya tidak menyebar ke bahu, leher atau lengan. Meski pada beberapa pasien
itu bisa juga terjadi gitu ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, nyeri di bawah tulang dada ini biasanya datang setelah makan atau ketika berbaring ya, saat tidur misalnya ya, saat berolahraga atau saat mengalami kecemasan ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, gejala asam lambung naik ini ya langsung mereda setelah minum obat antasid ya atau antasida ya, seperti misalnya Promah ya atau Milanta gitu ya, yang mengandung antasida gitu ya. Kemudian yang kelima, jarang disertai dengan keringat dingin ya. Jadi untuk yang kena asam lambung, sensasi asam lambung itu jarang disertai dengan keringat dingin. Nah, ini beda dengan gejala khas angina ya, angina atau angina atau serangan jantung. Nah, beda gitu loh. Jadi untuk gejala khas serangan jantung ya, pertama itu sesak napas ya. Kedua ya, sebuah perasaan sesak dan ada tekanan hingga nyeri, umumnya terasa di tengah dada. Rasanya seperti diikat oleh ikat pinggang gitu ya. Jadi terlilit gitu ya rasanya ya. Jadi seperti diikat pinggang sangat ketat di dada gitu ya, di sekeliling dada kita. Nah, itu perasaan ini sesaknya gitu ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nyeri dada datang secara mendadak atau disertai tekanan yang semakin lama semakin memburuk ya. Jadi rasa sakit tadi itu semakin lama semakin kuat gitu ya maksudnya. Kemudian kepala pusing ya, yang keempat ya. Kemudian 5, nyeri bisa menyebar ke bahu, leher, rahang atau lengan ya. Jadi dari dada tadi itu nyebar kemana-mana gitu ya. Kemudian yang keenam, nyeri kemudian reda setelah diberi obat ya yang namanya nitroglycerin. Itu ya dokter yang tahu ya. Kemudian yang ketujuh, sering disertai dengan keringat dingin ya. Nah, jadi itu bedanya ya antara gejala serangan lambung ya, serangan sensasi asam lambung, dada berdebar, dada terasa sesak dan jantung berdebar ya, dengan serangan jantung itu bedanya ya. Jadi coba dipelajari lagi ya, jadi supaya nggak tergopo-gopo nanti langsung minta antar ke UGD, nangis-nangis, oh nggak bisa saya harus ke UGD. Nah, jangan ya, karena UGD itu biayanya mahal, di samping percuma gitu ya, karena bukan serangan jantung gitu ya, gitu. Jadi kesimpulannya ya, kalau suatu saat terasa ada rasa yang sangat sakit sekali di dada, seperti diikat oleh ikat pinggang dan ada rasa seperti tusuk-tusuk jarum dah ya, kemudian keluar keringat dingin, keluar dengan deras ya. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai gejala serangan jantung ya. Jadi itu yang harus cepat-cepat ke UGD gitu ya, karena dia mainnya menit gitu ya, menit dan detik gitu ya. Nah, kalau ada gejala seperti itu yang baru cepat-cepat ke UGD ya. Kemudian bagi penderita asam lambung itu, kalau merasa dadanya sakit dan jantung berdebar tidak beraturan, itu bukan serangan jantung gitu ya. Itu hanya efek naiknya asam lambung ke daerah dada gitu ya. Jadi tenangkan saja pikiran ya, jangan takut, panik atau cemas ya. Bantu dengan minum air hangat panas ya. Insya Allah sensasi itu nanti bisa hilang sendiri gitu ya. Jadi gitu ya, jadi jangan buru-buru kita ke UGD, merepotkan keluarga kita, di samping juga tidak ada gunanya ya, percuma gitu ya. Dan juga di samping itu
memang bukan serangan jantung gitu ya, jadi nggak perlu terburu-buru begitu gitu ya. Demikian ya. Jadi sekarang sudah jelas ya beda antara serangan jantung dengan serangan sensasi asam lambung ya, supaya ini bisa paham ya, lebih paham, supaya kita lebih mengerti dan tidak sembrono ya dalam memutus segala sesuatu gitu ya. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan ya, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.